saya Devi Anggreni. Kali ini kita akan belajar bersama bahasa Indonesia. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar teks cerita pendek atau disebut dengan cerpen. Ibu yakin teks cerita pendek ini tidak lagi asing bagi kalian, karena mungkin bagi kalian ada yang pernah membaca atau membuat teks cerpen di kelas 7 atau kelas 8. Sebelum memulai materi, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi 6 unsur intrinsik teks cerita pendek yang dibaca. Kedua, menulis simpulan isi teks cerita pendek dengan bahasa sendiri berdasarkan 6 unsur intrinsik teks cerita pendek yang dibaca. Untuk mengingat kembali, marilah kita simak materi berikut ini. Definisi cerita pendek atau cerpen adalah teks sastra berupa cerita narasi fiksi yang mengisahkan sebagian kehidupan tokoh dengan tema dan jalan cerita yang sederhana, latar yang terbatas, biasanya berjumlah 500 sampai 10.000 kata dan selesai dibaca dengan sekali duduk. Ciri teks cerpen yang pertama, panjang karangan maksimal 10 halaman, jadi lebih tipis dibandingkan novel. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Artinya cerpen ini bisa dibaca sambil santai sebentar langsung selesai. Ketiga, dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik saja. Yang keempat, perwatakan tokoh ditulis singkat atau penjelasan tokohnya hanya sedikit saja. Unsur intrinsik dalam cerpen. Sebelumnya ada yang masih ingat apa itu unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah teks cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada alur, dan yang keenam ada amanat. Selanjutnya, unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema adalah ide yang mendasari pengembangan sebuah cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku cerita, penokohan yaitu watak atau karakter tokoh. Yang ketiga, latar. Latar adalah gambaran situasi dan kondisi mengenai sebuah peristiwa yang terjadi dalam cerita. Yang keempat, sudut pandang posisi atau kedudukan penulis dalam cerita yang ia tulis. Yang kelima, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun sebuah cerita. Yang keenam, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis melalui cerita. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Contohnya, mengenai keindahan fisik dan psikis yaitu keindahan alam yang mati. Kemudian indahnya persahabatan. Kemudian ada sosial masyarakat, contoh pesta tahun baru padi. Kemudian ada religius atau keagamaan atau ketuhanan. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Contohnya, tokoh Immanuel, penokohannya periang, ceria, dan pintar. Unsur yang ketiga adalah latar. Latar ada 3. Yang pertama, tempat. Kemudian ada waktu, misalnya pagi, siang, malam. Dan yang ketiga, suasana, misalnya sedih dan senang. Unsur yang keempat yaitu sudut pandang. Pertama ada orang pertama, contohnya saya, aku. Yang kedua ada orang ketiga, contohnya dia, ia, nama orang. Unsur yang kelima yaitu alur. Alur ada 3. Yang pertama alur maju, yaitu alur yang bergerak ke depan, misalnya bercerita dari kecil hingga tua. Kebalikannya alur mundur, misalnya bercerita masa lalu atau istilahnya flashback. Kemudian yang ketiga alur campur, contohnya bercerita dari awal kemudian balik ke akhir kemudian kembali lagi ke awal. Unsur yang keenam yaitu amanat atau pesan, contohnya menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, jadi jangan dilakukan. Rajinlah belajar agar nilaimu bagus. Untuk penugasannya yang pertama, bacalah teks cerita pendek dengan cermat. Kedua, identifikasilah teks cerita pendek dengan menandai bukti kutipan teks cerita pendek yang menunjukkan unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek
ketiga, catatlah 6 unsur intrinsik teks cerita pendek yang telah kamu tandai beserta bukti kutipan yang kamu temukan. Yang keempat, tulislah kembali teks cerita pendek berdasarkan hasil identifikasi yang telah kamu lakukan. Selamat mengerjakan dan semoga materi yang telah disampaikan dapat dimengerti. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar.